Di video kali ini kita akan membahas refleksi yang selanjutnya. Sebelumnya kita sudah membahas ya refleksi terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, yang ketiga ini sekarang yang akan kita bahas itu adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Oke, kita lihat ilustrasi pada koordinat kartesius yang di samping. Di sini ada dua garis ya, garis merah kemudian garis biru. Nah, yang garis Y sama dengan X itu adalah garis yang biru. Kenapa sih garis yang biru ini garis Y sama dengan X? Aduh, di SMP kalian pernah belajar tentang persamaan garis lurus ya untuk membuat suatu garis. Misalkan berarti kalau sininya X-nya 1, berarti kan Y-nya 1. Kemudian X-nya 2, Y-nya 2, dan seterusnya. Itu akan membentuk titik-titik yang saling berurutan. Nah, titik itu akan dihubungkan, akan menjadi sebuah garis, yaitu garis Y sama dengan X. Oke, kita akan membahas tentang refleksinya, refleksi suatu titik. Misalkan di sini kita mempunyai suatu titik A. Apabila titik A ini kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya akan berada tepat di depan titik A. Di depannya itu berarti kita lihat posisi cerminnya ya. Berarti kan dari A ini kita tarik garis putus-putus ke arah cermin. Misalkan di sini. Nah, berarti bayangan dari titik A kurang lebih juga ada di sini. Seperti ini ya. Dengan jarak dari titik A ke cermin itu sama dengan cermin ke bayangannya. Kurang lebih di sini ya. Ini titiknya berarti kita namain titik A aksen. Berarti di sini. Nah, dari titik A ini bisa kita tarik garis ke sumbu X maupun ke sumbu Y agar bisa memudahkan kita untuk mengetahui titik koordinat dan hasil titik koordinat dari bayangannya. Seperti ini ya kurang lebih. Nah, oke, titik ini kita representasikan. Jika ada titik A yang koordinatnya X, Y itu kemudian kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, berarti simbolnya M, Y sama dengan X, maka A aksennya itu akan berubah menjadi Y, X. Berarti ini cuma tinggal ditukar ya. Y-nya pindah ke depan, X-nya pindah ke belakang. Kok bisa sih seperti itu? Kita lihat ilustrasinya lagi. Di sini titik A, ini kan titik koordinatnya X, Y ya. Atau misalkan deh saya ganti, jangan menjadi X, Y, tapi jadi A, B. A itu berarti dia jarak antara titik A ke sumbu X. Berarti ini segini jaraknya A. Kemudian B itu adalah jarak dari titik A ke sumbu Y. Ini dia dari sini ke sini itu panjangnya B. Nah, sekarang kita lihat titik A aksen. A aksennya jarak dari titik A aksen ke sumbu X yang ini. Dia itu pasti nilainya sama dengan yang ini, yang B. Kenapa? Alasannya karena dari titik A aksen ke cermin itu panjangnya sama dari A ke cermin. Otomatis akan berakibat dari Y ke A dan dari X ke A aksen itu panjangnya sama atau jaraknya sama. Pun juga dari jarak A aksen ke sumbu Y. Di sini itu jaraknya adalah A. Maka di sini titik koordinatnya akan berubah menjadi B, A. Berarti tinggal ditukar saja ya. Simpelnya seperti itu. Misalkan kita punya titik F deh. Kita punya titik F. Titik koordinatnya adalah min 3,5. Ini titik ini kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Maka F aksennya akan berubah menjadi, berarti tinggal kita tukar ya. Berarti yang 5 dibawa ke depan, yang negatif 3 dibawa ke belakang. Berarti hasilnya adalah 5, negatif 3. Hanya ditukar seperti itu.
itu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian refleksi yang selanjutnya, yang keempat, itu adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, kalau kita lihat ilustrasi yang di samping, garis Y sama dengan negatif X itu adalah garis yang berwarna merah ya. Y sama dengan negatif X. Alasannya sama, apabila kita buat persamaan garis lurusnya, kalau misalkan Y-nya nilainya 1, maka nilai X-nya adalah negatif 1. Dan seterusnya, kemudian titik-titik itu kita hubungkan, maka akan membentuk garis Y sama dengan negatif X. Oke, kemudian kita cari bayangannya. Kita masih menggunakan titik A yang ini ya. Titik A yang ini apabila kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti yang ini kita ubah warnanya saja biar terlihat perbedaannya ya. Titik A ini kan kita tarik ya garis putus-putus ke cerminnya sebagai penanda oh ini jaraknya. Berarti bayangannya berarti tepat ada di depan titik A, berarti depan cerminnya, berarti kurang lebih di sini. Berarti ini adalah titik A aksen. A aksen dari titik A yang ini. Gitu ya. Nah, kalau kita representasikan, apabila ada titik A yang koordinatnya X, Y, jika dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya, A aksennya, itu akan berubah menjadi negatif Y, negatif X. Perbedaannya apa? Ini sama-sama ditukar. Ini ya. Y sama X-nya sama-sama ditukar, cuman kemudian nanti dikalikan negatif 1. Simpelnya seperti itu. Penjelasannya dari mana? Ya sama seperti ini ya. Kita lihat jarak dari A ke sumbu X dan A ke sumbu Y. Ini juga jaraknya pasti akan sama. Dari sini, dari titik A aksen ke sumbu X, kemudian ke sumbu Y. Ini berarti dia jaraknya B. Kemudian ini jaraknya A. Hanya saja karena dia ada di kuadran 3, berarti di sini titik koordinatnya adalah negatif B, negatif A. Seperti itu. Contohnya, misalkan kita punya titik H. Titik H itu 4, negatif 3. Kemudian titik H ini kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Berarti H aksennya berubah menjadi kita tukar posisinya, kemudian kita kalikan negatif. Berarti yang tadinya X berubah jadi min Y. Berarti kita lihat Y-nya di sini adalah negatif 3. Kemudian dikalikan 1. Berarti sini berubah menjadi 3. Koma, yang tadinya Y berubah jadi negatif X. Berarti kan X-nya di sini 4 nih. Berarti kita kalikan negatif 1. Berarti sini menjadi negatif 4. Oke, seperti itu. Ini refleksi yang ketiga dan yang keempat terhadap garis Y sama dengan X dan juga Y sama dengan negatif X. Untuk lebih mempermudahnya berarti kalian tinggal lihat polanya saja ya, lebih simpelnya seperti apa. Kalau garis Y sama dengan X berarti bayangannya tinggal kita tukar dengan titik asalnya. Kalau garis Y sama dengan negatif X berarti ditukar kemudian kalikan negatif 1. Oke, itu penjelasan singkat tentang refleksi yang ketiga dan yang keempat.